Jadi dia fata morgana, dilihat dari jauh seperti ada air. Kalau didekati maka tidak ada apa-apa. Inilah yang disebut dengan kemunafikan secara bahasa, fata morgana. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, adapun kemunafikan secara istilah syariat, kita ambilkan dari perkataan para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ketika menafsiri surat Al-Baqarah ayat 8, wa minan nas man yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan ada dari manusia yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Maka kata Imam Ibnu Katsir, an-nifaq, kemunafikan adalah izharul khair wa israrus syarr, menampakkan kebaikan dan menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-8 Hijriah. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Ibnu Juraij rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kemunafikan, Ibnu Juraij adalah bernama Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Juraij, dan beliau wafat pada tahun 150 Hijriah. Beliau tergolong dari golongan tabi'ut tabi'in, generasi ketiga keemasan dalam agama Islam. Ibnu Juraij berkata, al-munafiqu yukhalifu qawluhu fi'lah. Orang munafik adalah seorang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya, wa sirruhu alaniyatah, dan seorang yang saat rahasianya menyelisihi saat di tengah orang banyak, wa madkhaluhu makhrajah, seorang yang tempat masuknya menyelisihi tempat keluarnya, wa mashhaduhu maghibah, seorang yang menyelisihi keadaan nampaknya menyelisihi saat keadaan gaibnya, sendiriannya. Itulah sebuah pengertian dari kemunafikan. Intinya kemunafikan bermuka dua, ucapan menyelisihi perbuatan, keadaan rahasia menyelisihi keadaan di tengah orang banyak. Itu namanya kemunafikan. Kemudian sering sekali para ulama rahimahumullahu ta'ala ketika membicarakan tentang kemunafikan, maka mereka membicarakan tentang kata sinonim dari kemunafikan, yaitu istilah zindiq. Zai, nun, dal, ya, qaf. Zindiq. Apa itu zindiq? Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Perhatikan perkataan beliau, az-zindiq fi 'urfil fuqaha huwa al-munafiq alladhi kana 'ala ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa an yudhhira al-islam wa yubtina ghayrahu sawa'un abatana dinan min al-adyan ka dinil yahudi wan nasara wa ghairihim aw kana mu'attilan jahidan lis-sani' wal ma'ad wal a'mal as-salihah. Zindiq menurut istilah para ahli fikih adalah orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana? Seorang yang memperlihatkan keislaman, mengaku muslim, tetapi menyembunyikan di dalam kalbunya kekufuran.
baik kekufuran itu menyembunyikan agama Yahudi di dalam kalbunya, atau Nasrani, atau selainnya, atau malah tidak percaya Tuhan sama sekali. Itu namanya zindiq. Zindiq, munafik akbar, yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperlihatkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Kekufuran di sini dalam kalbunya ada dua. Imma dia beragama selain agama Islam, Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, atau memang tidak percaya sama sekali tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Poin selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian kemunafikan, baik secara bahasa atau secara istilah syariat, kita sekarang mempelajari poin yang ketiga, pembagian macam-macam kemunafikan. Yang pertama yang disebut dengan an-nifaq al-akbar. Jadi munafik itu orangnya, nifaq itu adalah kata predikatnya, kemunafikan. Munafik orangnya, nifaq kata predikatnya atau masdarnya. Kemunafikan artinya. Kemunafikan dibagi menjadi dua. Kemunafikan akbar. Siapa mereka ini? Disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam, an yudhhira al-insanu al-imana billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusuli wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa yubtina ma yunaqidu dhalika kullahu aw ba'dahu. Wa hadha huwa an-nifaq ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nazala al-Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim wa akhbara annahum fi ad-darkil asfali minan nar. Artinya, munafik akbar adalah seorang manusia memperlihatkan beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir dan buruknya, dan menyembunyikan apa yang menyelisihi dari keimanannya tersebut, baik seluruhnya atau sebagiannya. Dan munafik macam inilah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munafik akbar inilah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dan Allah mencela mereka dan Allah mengkafirkan mereka dalam Al-Qur'an. Munafik akbar inilah yang disebutkan oleh Allah, mereka adalah fid darkil asfali minan nar, yang artinya di dalam neraka yang paling dalam, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik di dalam tingkatan yang paling bawah dari neraka. Munafik yang dimaksud dalam ayat ini, An-Nisa ayat 145, munafik macam apa? Munafik akbar. Kemunafikan akbar, memperlihatkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran di dalam kalbunya. Dan kemunafikan jenis inilah yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti siapa orang-orangnya? Dijelaskan oleh para ulama. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menceritakan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kanifaqi Abdullah ibni Ubay wa ghairihi. Seperti kemunafikan Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, dedengkotnya munafik akbar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Para ikhwah, ada cerita menarik, dan ini berkaitan dengan permasalahan qalbu, hati.
Sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul sebentar lagi akan menjadi atau akan memiliki tampuk kepemimpinan di tengah orang-orang kota Madinah.